Oke, teman-teman, berikutnya kita akan coba lanjut ya. Yang kemarin udah sempat membahas mengenai definition dari apa namanya natural gas. Berikutnya kita akan membahas mengenai bisnis dan prospek terkait industri natural gas. Nah, di sini kita lihat peta eksplorasi yang ada di dunia. Ya, di sini dibagi menjadi 7 sampai 6 tier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tier terhadap jumlah volume yang telah dilakukan eksplorasi terhadap natural gas. Kalau lihat dari sini, yang warnanya biru tua itu antara Cina, Rusia, dan Amerika itu sudah cukup banyak yang mengeksplorasi dan termasuk leading market di bidang produksi gas ya, natural gas. Dengan negara kita Indonesia itu ada di tier kedua ya, dengan kapitalisasi hampir 10 triliun meter kubik ya. Sedangkan di beberapa negara itu hampir tidak ada produksi sama sekali ya, terutama di bagian negara Afrika Tengah nih. Ini di Afrika yang jadi leadingnya adalah Nigeria ya. Sedangkan kalau misalnya di Mid East, nah ini kemungkinan Arab Saudi ini yang paling dominan, Arab Saudi dan Qatar ya, dengan hampir 100 miliar meter kubik ya eksplorasinya. Oke, sedangkan untuk di Eropa ini dari negara Skandinavia ini kemungkinan Norwegia nih. Ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke sisi tren harga dari natural gas. Nah, jadi natural gas itu termasuk komoditas yang di beberapa negara menjadi komoditas yang disubsidi oleh pemerintah ya, pemerintahnya termasuk Indonesia. Nah, kalau melihat dari sini harga natural gas per 26 Juni 2020 itu harganya hanya sekitar 1,5 ya. 1,5 USD per MMBTU. Jadi satuannya itu dolar per energi ya. Jadi tadi kan kemarin yang tentang definition natural gas sudah membahas ya terkait speknya. Itu speknya berdasarkan heating value-nya. Nah, jadi ini harganya per satuan heating value. Sedangkan harga tertinggi itu ada di sekitar tahun 2019 kuartal kedua. Itu hampir 4,5 ya, harganya naik sekali. Nah, ini mungkin ada beberapa timbangan ya. Kalau komoditas tuh naik turun biasanya gimana supply and demand, sama seperti oil and gas. Jadi kalau supply-nya banyak ya, demand-nya dikit, harganya bakal turun sesuai sama hukum ekonomi. Oke, nah lalu berikutnya nih yang mungkin beberapa teman-teman ingin bekerja di oil and gas ya, itu ada beberapa perusahaan yang lokal dan multinasional. Jadi yang lokal itu seperti Pertamina dengan anak perusahaannya itu Pertamina Gas. Lalu ada PGN ya, perusahaan gas negara, ini bagian supply juga. Jadi dia itu supply-nya nggak cuma ke buat masyarakat tapi ke industrial sektor juga ya. Lalu ada Badak LNG, ini perusahaan gas ya yang mengubah metan menjadi LNG, liquefied natural gas. Nanti akan dibahas di segmen selanjutnya. Lalu berikutnya ada Medco. Sedangkan kalau secara global, perusahaan migas terbesar itu adalah di Arab Saudi, yaitu Saudi Aramco dengan revenue atau penghasilan hampir sekitar 314 billion atau miliar dolar ya. Lumayan besar sekali. Lalu yang kedua ada Royal Dutch Shell. Ini adalah Shell dari basicnya itu dari Belanda ya. Lalu dia juga sepertinya ada merger juga nih dengan Inggris. Lalu ada perusahaan Cina National Petroleum, lalu ada BP, British Petroleum, ada Exxon Mobil, lalu ada Total SA. Nah, ini perusahaan Prancis, ada Chevron juga. Lalu negara kita itu Pertamina ya, ini ada di peringkat kesekian ya, di atasnya Caltex, sama di atas ConocoPhillips ya. Kayak ConocoPhillips ini turun sekali ya dibandingin dulu. Oke. Berikutnya kita lanjut ke prospek karir chemical engineering di industri migas.
ya, terutama di industri gasnya ya. Ini kita bagi bisa menjadi owner, kontraktor, vendor, regulator, licensor, konsultan, dan transporter. Nah, nanti kita juga bikin segmen khusus sih terkait sama owner tuh seperti apa tugasnya, lalu benefitnya apa kerja di owner dibanding di tempat lain kayak gitu ya. Terus skill apa yang dibutuhin untuk bisa sustain berkarir di owner kayak gitu. Itu ntar bakal kita bahas di segmen khusus ya. Cuman untuk terkait sama prospeknya ya sebenarnya chemical engineering selama perusahaan itu melakukan transportasi, lalu ngehandling si natural gas, pokoknya terkait sama ada perubahan proses di sana ya, baik itu ada perubahan pressure, temperatur atau mengatur flow ya. Di situ proses engineer dibutuhkan seperti itu. Oke, berikutnya nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya mengenai overview proses dan teknologi. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa di-sharing sama The Foodie Engineer. Mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman, terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering. Oke, stay safe teman-teman, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.